Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rina Ainuroh, mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis UGJ Cirebon dengan NPM 119020367 dari kelas manajemen 3J. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang sedikit inovasi dari perusahaan Watson. Untuk lebih lanjutnya, mari kita simak penjelasannya. Pembahasan yang pertama yaitu ada jenis industri. Apa sih jenis industri dari Watson itu? Watson Indonesia berfokus pada industri retail, kesehatan, dan kecantikan dengan lebih dari 24.000 jenis barang yang terdiri dari sekitar 90% merupakan produk kecantikan dan kesehatan yang tersedia dan tersebar di 7 provinsi yang ada di Indonesia. Watson sebagai retail kesehatan dan kecantikan nomor 1 di Asia dan Eropa membantu pelanggan belanja secara bijak dengan menyediakan produk yang berkualitas dengan harga yang sangat bersahabat. Yang kedua yaitu ada jenis perusahaan. Termasuk ke dalam jenis perusahaan apa sih Watson itu? Watson termasuk ke dalam jenis perusahaan retail karena kegiatan usaha yang melibatkan transaksi penjualan barang atau jasa kepada konsumen dalam jumlah satuan maupun eceran untuk dikonsumsi pribadi dan tidak untuk diperjualbelikan. Watson adalah retail produk kesehatan dan kecantikan yang terkemuka di Asia. Yang ketiga yaitu ada profil bisnis perusahaan. Duta Inti Daya Tbk Watson Indonesia. Daya didirikan pada tanggal 16 Juni 2005. Berdasarkan anggaran dasar perusahaan, ruang lingkup kegiatan Daya adalah bergerak di perdagangan produk, kesehatan, dan kecantikan. Kegiatan usaha utama Watson Indonesia adalah pengecer produk kecantikan dan kesehatan dengan memiliki 59 toko Watson. Selain itu, saat ini Watson Indonesia juga telah melakukan ekspansi ke bisnis e-commerce yang dapat diakses melalui www.watson.com.id dan Watson Indonesia Mobile. Selanjutnya, ada produk apa saja sih di Watson itu? Tentunya ada banyak jenis produk kesehatan dan kecantikan yang ditawarkan kepada konsumen di gerai retail Watson. Di antaranya yaitu menawarkan produk kecantikan dan make up yang beragam, termasuk perawatan kulit, kosmetik, perawatan pribadi, kesehatan, dan kebugaran seperti multivitamin atau obat-obatan dan lainnya. Inovasi apa saja sih yang telah dilakukan oleh perusahaan Watson ini? Jadi, ada beberapa inovasi yang sudah Watson lakukan. Berikut akan saya jelaskan beberapa inovasi yang sudah dilakukan oleh Watson. Inovasi yang pertama yaitu Watson meluncurkan konsep toko yang lebih hijau dan melestarikan lingkungan. Gerai retail produk kesehatan dan kecantikan, Watson meluncurkan Greener Store Global Teamwork untuk mempercepat transformasi retail menuju gerai yang memiliki dampak lebih rendah terhadap lingkungan dalam mencapai pengurangan emisi karbon, penggunaan air, dan limbah tempat pemrosesan terakhir, serta memperbesar skalanya dalam upaya kebaikan untuk mempercepat gerakan global menuju masa depan yang lebih berkelanjutan. Selanjutnya, gerai itu memiliki papan nama yang sepenuhnya dapat didaur ulang, yang terbuat dari benang daur ulang dan botol plastik. Ubin langit-langitnya pun terbuat dari biosol mineral wool, tanah liat, dan starch atau pati yang juga 100% dapat didaur ulang. Dari semenjak 2014, Watson telah melarang penggunaan mikroplastik dalam produk kosmetik atau produk perawatan pribadinya. Larangan ini diperluas ke semua produk konsumen yang dijual di semua toko pada tahun 2020. Watson telah menjalankan berbagai program yang mendorong pelanggan untuk menjalani gaya hidup yang berkelanjutan. Setiap kemasan sampah plastik yang telah dikumpulkan perharinya, bagi pelanggan yang terdaftar sebagai member Watson berhak mendapatkan voucher reward untuk berbelanja produk dari brand yang berpartisipasi dalam program Go Green. Bagi pelanggan non-member, tetap bisa berpartisipasi dengan cara mendaftar terlebih dahulu menjadi member Watson. Watson selalu menginspirasi para karyawan dan para pelanggannya untuk mengumpulkan botol-botol bekas untuk didaur ulang. Selain itu, untuk setiap botol parfum yang didaur ulang pelanggan,
menyumbangkan biaya penanaman satu pohon dan targetnya adalah menanam 1 juta pohon pada tahun 2030. Inovasi yang kedua, Watson berkomitmen mengurangi sampah plastik dan mendukung penggunaan minyak kelapa sawit. Watson Indonesia menerapkan larangan penggunaan kantong plastik sekali pakai pada seluruh gerai Watson yang tersebar di Indonesia, sesuai dengan peraturan pemerintah, dan menyediakan kasapa bag terbuat dari resin alami yang berasal dari 98% pati tapioka, 1% minyak nabati, dan 1% biopolimer alami yang dapat dikomposkan dan dapat dikonsumsi oleh mikroorganisme dalam tanah. Selain itu, Watson Indonesia menyediakan berbagai pilihan tas belanja yang bisa dipakai berulang kali, berbahan dasar non-woven, kanvas, dan parasut. Poin yang selanjutnya yaitu jenis inovasi apa sih yang dilakukan oleh perusahaan tersebut. Dari inovasi yang dilakukan Watson ini yaitu termasuk ke dalam inovasi hijau. Sebenarnya apa sih inovasi hijau itu? Inovasi hijau adalah bagian dari proses inovasi, tetapi yang membedakannya adalah inovasi hijau itu memperhatikan dampak terhadap lingkungan, di mana pengertian dari industri hijau adalah industri yang dalam proses produksinya mengutamakan upaya efisiensi dan efektivitas penggunaan sumber daya secara berkelanjutan, sehingga mampu menyelaraskan pembangunan industri dengan kelestarian fungsi lingkungan hidup secara berkelanjutan. Watson ini termasuk ke dalam lingkungan industri hijau karena Watson telah meluncurkan konsep toko yang lebih hijau untuk melestarikan lingkungan, serta mengajak para pelanggan untuk mengumpulkan sisa-sisa botol kosmetik dan yang lainnya bisa didaur ulang untuk berpartisipasi dalam program Go Green. Selain itu, Watson juga berkomitmen untuk mengurangi sampah plastik karena limbah botol bekas atau limbah sampah plastik itu sangat membahayakan bagi kehidupan selanjutnya. Selanjutnya, dalam lanskap Hisano, inovasi yang dilakukan Watson ini termasuk ke dalam kuadran 4, yaitu radikal, di mana inovasi radikal adalah inovasi dengan melakukan perubahan secara keseluruhan baik komponen maupun sistem yang ada, dalam artian benar-benar inovasi yang baru. Kesimpulannya, jadi Watson ini adalah industri retail, kesehatan, dan kecantikan yang mementingkan lingkungan. Watson telah melarang penggunaan mikroplastik dalam produk kosmetik atau produk perawatan pribadinya. Larangan ini pun diperluas ke semua produk merek konsumen yang dijual di semua toko pada tahun 2020. Watson bukan hanya tentang bagaimana membangun gerai, tetapi juga menciptakan budaya berkelanjutan di dalam dan di luar organisasi. Itulah sebabnya kerangka kerja tersebut juga terdiri dari inisiatif dalam melibatkan menginspirasi rekan kerja, pelanggan, dan mitra bisnis untuk bekerja sama dengan membangun dunia yang lebih baik lagi. Maka dari itu, saya di sini akan mengajak teman-teman sekalian untuk melindungi lingkungan di sekitar kita agar lebih baik lagi ke depannya. Seperti halnya tidak membuang sampah sembarangan, tidak menebang pohon sembarangan, mengurangi sampah-sampah plastik seperti mengumpulkan botol-botol yang bisa didaur ulang. Hal tersebut sebagai bentuk nyata agar bumi yang kita tinggali ini bisa tetap indah, lestari, dan nyaman untuk ditinggal hingga generasi-generasi selanjutnya. Di akhir video ini, saya ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada yang sudah menonton video ini. Semoga apa yang saya sampaikan bisa dengan mudah dimengerti dan dipahami. Selebihnya mohon maaf bila ada salah-salah kata atau pengucapan. Sekian dari saya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.